Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi yang indah, Tuhan akan memberkati ibadah kita semuanya bersama keluarga dengan berkat firman-Nya yang akan memberkati kita dan menuntun kita pada jalan yang benar. Namun Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Dia terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, bersyukur, berterima kasih karena Tuhan setia memberkati kami bersama dengan semua keluarga. Kami berterima kasih Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh datang menghampiri Engkau di dalam ibadah yang penuh dengan berkat. Kami rindu Tuhan mendengar akan sabda firman Tuhan yang bukan saja memberkati kami, tetapi sekaligus firman-Mu menjadi pelita yang akan menuntun setiap langkah kaki kami. Oleh karena itu Tuhan, kami telah datang kepadamu dengan menyediakan telinga kami sebagai seorang murid, hati kami yang siap menerima taburan benih firman-Mu, dan kami yakini firman Tuhan yang sebentar datang kepada kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Namun kami percaya firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami bersama dengan semua keluarga. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita punya tema pagi yang indah ini di dalam ibadah Minggu, hari milik Tuhan ini dengan judul Kebanggaan Hidup Orang Benar. Saudara sebagai orang benar punya kebanggaan apa? Karena definisi orang benar adalah orang yang setia mendengarkan firman Tuhan, kemudian setia dan taat melakukan firman-firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Sehingga dengan dia melakukan firman Tuhan tersebut, nama Tuhan disenangkan, nama Tuhan dimuliakan, hati Tuhan disenangkan. Dan orang yang demikian adalah orang-orang yang disebut orang yang hidup benar. Nah, Bapak Ibu, ternyata hidup orang benar itu punya satu kebanggaan yang tertulis di dalam Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, kebanggaan buat hidup orang benar ternyata adalah kesukaran dan penderitaan yang dia jalani sebagai orang benar. Itulah yang menjadi dia punya kebanggaan. Saudara, kita lihat lebih dulu. Mazmur ini kan kumpulan dari banyak tulisan tokoh-tokoh Alkitab. Mazmur 90 ayat 10 ternyata berasal dari siapa? Kita lihat yang dari pasal 90 ayat 1, di situ ditulis doa Musa, abdi Allah. Berarti ini adalah kumpulan tulisan Musa ketika Musa berdoa kepada Tuhan. Nah, saudara, dia berkata
Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Di situ juga menyebutkan masa hidup manusia ternyata tidak lama. 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, kalau kuat lagi puji Tuhan mungkin bisa 100 tahun. Tetapi seberapa panjang usia orang, tetaplah hari tersebut akan dilewati. Artinya setiap orang harus sadar suatu saat kelak akan kembali kepada Sang Penciptanya. Berarti waktu ini adalah waktu yang tidak lama. Alkitab menulis, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Inilah yang harus menjadikan kesadaran buat Anda dan saya. Untuk apa hidup kita dengan waktu yang singkat ini? Apakah kita mau tetap menjadi orang benar yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari, atau justru seperti kebanyakan orang-orang dunia ketika sudah memasuki usia senja, apalagi kalau ditunjang dengan bisnis semasa muda, diberkati dengan sukses, punya fasilitas, punya banyak uang, biasanya orang-orang dunia selalu bilang apa? Aku akan menikmati hidup. Aku akan jalan-jalan. Aku akan keliling dunia. Aku akan wisata kuliner dan lain sebagainya. Supaya aku happy, bahagia, dan aku panjang umur. Nah, saudara, orang benar ternyata tidak punya pikiran ke sana. Tetapi orang benar tetap ingin melakukan kebenaran di dalam hidupnya. Walaupun ternyata orang yang hidup dalam kebenaran itu banyak menuai kesukaran dan penderitaan. Sebab ketika kita menjadi orang benar, kita ini sesungguhnya tidak punya ruang yang lebih leluasa dibandingkan dengan orang dunia. Orang dunia boleh lakukan apapun asalkan happy. Tetapi orang benar melakukan dengan melihat mana yang baik, yang benar, dan yang berkenan di hati Tuhan. Tidak boleh semuanya dilakukan walaupun hati bisa berbahagia. Tetapi kita mesti melakukan dengan memilih mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang berkenan di hati Tuhan. Sebab kita dibatasi dengan firman Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan, agar kita tetap hidup di dalam kebenaran dan tidak melanggar firman Tuhan. Sama seperti ketika firman Tuhan menasihatkan kepada saudara dan saya, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita dibatasi. Kita tidak bebas. Kita tidak seleluasa. Orang-orang dunia ini yang boleh melakukan apapun tanpa mereka mempertimbangkan ini melanggar firman Tuhan, ini mendukakan hati Tuhan atau tidak. Tujuan mereka yang penting terutama adalah yang penting aku menikmati, aku bisa happy. Nah, saudara, firman Tuhan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11 berkata demikian. Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga
ayat 10 dan 11, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, Dianya adalah Tuhan Yesus, dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, yang dikehendaki oleh Rasul Paulus itu mengenal Dia dan kuasa kebangkitan Kristus, serta justru apa? Persekutuan dengan penderitaannya. Orang benar tidak pernah takut menderita. Orang benar tidak pernah takut dengan kesukaran. Sebab orang benar tahu ketika engkau berjuang untuk meraih sesuatu kemenangan, justru yang bisa diceritakan dan diingat senantiasa adalah kesukaran dan penderitaan, bukan saat engkau bersenang-senang. Demikian pula, Bapak Ibu, mungkin engkau semasa kecil ada yang menjadi anak yang menderita di dalam hidupmu, yang mengalami hidup penuh dengan penderitaan dan kesukaran dengan kedua orang tuamu, dengan semua saudara sekandungmu. Namun ketika hari ini Tuhan sudah angkat engkau menjadi orang yang penuh dengan berkat karena sukses sudah ada di dalam genggaman hidupmu, apa yang sebetulnya engkau ingat? Apakah pada waktu engkau bersenang-senang, berbahagia semasa kecil, atau justru yang paling menimbulkan kesan mendalam dan tak terlupakan adalah kesukaran-kesukaran dan penderitaan semasa Anda kecil dan Anda sekarang sudah lewati. Demikian pula dengan Musa tentunya. Saudara, Musa dipakai oleh Tuhan membawa keluar bangsa Israel yang 600.000 jumlah banyaknya, yang hampir sebagian besar bebal dan tegar tengkuk, kata Alkitab, yang sering bersungut-sungut, tidak pernah bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan, pastilah adalah Musa yang penuh dengan penderitaan. Tertekan sekali batin Musa. Dan Musa juga merasakan banyak kesukaran pada saat dia harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Saudara, bayangkan ketika Tuhan menolong bangsa Israel berterima kasih sama Tuhan. Kemudian tidak lama ada masalah karena tidak ada air. Bangsa Israel langsung bersungut-sungut kembali, memaki-maki Musa dengan temperamen yang luar biasa tingginya. Sehingga dengan demikian dia melawan kepada Tuhan. Dan saudara, sampai-sampai Tuhan itu jengkel menghadapi bangsa Israel. Dan tidak jarang Tuhan menghadirkan tulah kepada bangsa Israel. Dan mereka mati dalam jumlah yang sangat besar. Nah saudara, hal-hal yang seperti itulah yang dialami oleh Musa sebagai orang benar Tuhan. Wajar jika setelah Musa berhasil menjalankan tugasnya, yang paling tidak bisa dia lupakan adalah kesukaran dan penderitaan. Dan itu menjadikan kebanggaan buat orang yang hidup benar. Demikian pula kesukaran dan penderitaan atau luka tembak itu akan membanggakan bagi seorang pahlawan kemerdekaan buat negerinya. Saudara, inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan
bahwa kebanggaan hidup sebagai orang benar adalah kesukaran dan penderitaan. Demikian pula dengan Rasul Paulus. Penderitaan yang dia alami, kesukaran yang dia alami, itu justru dia kehendaki untuk dia boleh merasakan ikut menderita bersama Kristus. Agar supaya saat dia menderita bersama Kristus, dia punya satu pengharapan. Besok pun dia juga akan menikmati kebangkitan Kristus. Saudara, zaman sekarang orang Kristen sedang diajarkan dengan ajaran yang menghindari penderitaan. Kita ini kan anaknya Tuhan. Kita kan anak raja. Bapak kita kan kaya. Sehingga engkau juga pasti akan kaya karena engkau adalah ahli warisnya. Sehingga ketika ada sesama Kristen yang lain yang sedang menghadapi persoalan hidup, sedang menderita, justru Kristen-Kristen yang suka menghindari penderitaan dan kesukaran itu menuduh orang itu kira-kira berbuat dosa apa. Nah saudara, tujuan daripada Rasul Paulus itu memang ingin sekali sebagai rasul yang intelektual dan yang setia kepada Tuhannya setelah dia berbalik bertobat. Karena Tuhan menampakkan diri kepada dia dengan satu mukjizat yang luar biasa. Dia ingin sekali merasakan ikut menderita bersama Kristus, walaupun apa yang dia alami tidak sebanding dengan penderitaan Kristus. Saudara, kita sendiri di dalam kehidupan sekarang, kita tidak mengalami penderitaan yang setara dengan Kristus, dengan para rasulnya. Tetapi saudara, ketika kita ingin menjadi orang benar, sungguh apa yang kita lakukan di dunia ini pasti mengandung banyak kesukaran. Orang lain, pengusaha lain bisa berbisnis apa saja, asalkan pemerintah memberikan izin. Namun bagi orang Kristen, tidak semua bisnis bisa kita kerjakan. Karena kita harus melihat apakah ini baik, benar, dan berkenan di hati Tuhan, sehingga ini bisa aku lakukan. Contoh, di dunia ada klub malam dan lain sebagainya. Pemerintah memberikan izin dan lain sebagainya. Apakah ini berarti Anda sebagai orang benar, Anda boleh terjun di dalamnya? Tentunya jawabnya kembali kepada Roma 12 tadi. Ayatnya yang kedua, yang berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, tidak semuanya bisa kita kerjakan, sehingga kita punya ruang lingkup lebih sempit dibandingkan dengan orang-orang dunia. Wajar jika sukses jasmani yang didapat oleh mereka jauh lebih besar dari kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebab memang Tuhan tidak memberikan ruang yang terlalu luas kepada saudara dan saya untuk melakukan segala perkara yang ada di dunia ini. Justru lewat kehidupan kita sebagai orang-orang benar, Tuhan ingin menunjukkan bahwa hidup kita sebagai orang benar tetap berdasarkan firman Tuhan. Saudara, hati-hati di dalam kehidupan kerohanian kita pun juga belum tentu yang namanya dalam tanda kutip gereja juga mampu menjalankan hidup yang benar dan membanggakan kesukaran dan penderitaan, khususnya gereja-gereja yang kuat
dengan banyak fasilitas, gereja-gereja yang kuat dengan banyak berkat jasmani yang melimpah, seringkali justru membuat kesukaran dan penderitaan bagi gereja-gereja kecil. Dengan fasilitasnya, dia mulai ingin membuat gerejanya penuh dengan jiwa-jiwa yang ikut di dalam ibadah. Mereka mulai berkata, kita bisa menjemput dan mengantarkan siapa yang mau beribadah. Kita nanti biasanya membagikan sembako atau hadiah-hadiah tertentu kepada jemaat yang aktif dengan kegiatan gereja di saat Paskah maupun di saat perayaan Natal. Dan kami akan memberikan absensi yang aktif mendapatkan hadiah yang lebih besar, lebih baik dibandingkan yang sedang atau yang kurang. Nah, saudara, hati-hati. Anda telah menciptakan kesukaran dan penderitaan buat gereja-gereja kecil, hamba Tuhan kecil yang penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kekurangan dan kelemahan saat mereka menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Nah, saudara, namun apa yang kau ciptakan, saya yakin menjadikan kebanggaan buat hamba-hamba Tuhan kecil yang hidupnya benar. Sebab hal seperti itulah yang dia tetap bisa ceritakan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran dan penderitaan, ternyata mereka mampu mengkuliahkan anaknya, hingga anak-anaknya semuanya boleh menjadi seorang sarjana. Baik sarjana teologi maupun sarjana yang lain. Nah, saudara, demikian pula yang dialami oleh para rasul yang lain. Mereka pun menghadapi kesukaran-kesukaran dan penderitaan ketika mereka mulai memberitakan nama Yesus Tuhan dan Gurunya. Maka mereka harus sudah siap menghadapi penderitaan, menghadapi kesukaran, bahkan kehilangan nyawa mereka. Dan ternyata para rasul yang dengan gigih memberitakan firman Tuhan, sehingga sampai hari ini firman Tuhan menyebar seperti hari ini, itu oleh karena darah para martir. Saudara, itulah yang dialami para rasul, dialami para nabi, dialami oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kesukaran dan penderitaan menjadi bagian kebanggaan hidup sebagai orang benar. Sebab prinsip hidup sebagai orang benar bukanlah yang jasmani, bukanlah yang duniawi, tetapi yang rohani, yang punya nilai kekekalan, yaitu hidup kekal bersama Kristus di dalam kerajaan sorga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, janganlah Anda terpancing untuk supaya Anda hidup tanpa kesukaran, Anda hidup tanpa penderitaan. Jika Anda menjadi orang yang benar, maka kesukaran dan penderitaan itu akan menjadi bagian di dalam hidupmu sehari-hari, sebab kita bukan berasal dari dunia ini. Sehingga dunia ini akan memusuhi Anda dan saya. Jika kita berasal dari dunia ini, maka dunia ini akan bersahabat dengan kita. Tetapi oleh karena kita bukan berasal dari dunia ini, maka bersiap-siaplah menerima kesukaran, menerima penderitaan dengan tetap bersabar, dengan tetap tekun, dengan tetap taat. Karena hari kemenangan yang disediakan Tuhan kepada orang benar itu sudah nyata. Dan orang-orang fasik, saudara, tidak bisa mendapat berkat yang sama dengan orang benar
milik Tuhan. Saudara, Anda bisa lihat Mazmur pasal 1. Saya bacakan mulai ayat yang keempat sampai dengan keenam. Judul bacaannya adalah Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Bukan demikian, orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, terkadang kita cemburu, terkadang kita iri hati melihat kebahagiaan orang-orang fasik. Mereka nampaknya hebat, lebih sukses, lebih berhasil, dan menikmati hidup di dunia ini sangat happy. Namun saudara, itu yang jasmani. Sedangkan yang rohani, mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Seperti yang baru kita baca dari Mazmur pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, Tuhan berkata, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik pada akhirnya tidak diselamatkan. Sebab orang fasik adalah orang yang suka berbuat dosa, yang suka mengecewakan hati Tuhan, yang suka melanggar perintah-perintahnya, dan mendatangkan duka di hati Tuhan. Itulah orang fasik. Walaupun mereka boleh sukses di dunia, dengan segala apa yang mereka bisa lakukan, dengan segala cara yang mereka halalkan, tetapi ingat, jangan engkau cemburu, sebab Tuhan berkata di dalam ayat di atasnya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, itulah berkat yang diberikan kepada Anda sebagai orang benarnya. Walaupun mungkin kita tidak sesukses mereka, karena kita tidak akan ngawur dan menghalalkan segala cara untuk meraih sukses yang kita inginkan. Tetapi Tuhan juga ingin sampaikan, jangan engkau iri atas mereka. Sebab lihat, yang sedang kau irikan orang fasik tadi, ternyata di dalam ayat yang ke-6, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Saudara, tetaplah hidup sebagai orang benar yang bangga, karena kesukaran dan penderitaan itu boleh engkau alami dan engkau lewati, karena engkau keluar sebagai seorang pemenang yang telah menjaga imanmu dengan sempurna. Tuhan memberkati keluarga saudara dan keluarga saya. Amin. Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa, karena Tuhan pada pagi hari ini telah memberkati kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, berterima kasih, bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati kami lewat firman-Mu yang akan menerangi setiap perjalanan hidup kami masing-masing. Kami berterima kasih Tuhan, karena ketika kami menikmati berkat-berkat-Mu bersama dengan keluarga, kami mendapati Tuhan, berkat yang sedang kami nikmati bersama keluarga
adalah berkat-berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih karena kasih sayang-Mu itu Tuhan. Akhirnya kami berkesimpulan bersama dengan keluarga kami bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pencipta kami. Tuhan Sang Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Oleh karena Engkau limpah dengan segala kasih setia-Mu, mengampuni dosa-dosa kami, menjauhkan dosa-dosa kami, dan Engkau memberikan pemulihan atas kami. Engkau juga adalah Tuhan yang selalu memelihara keluarga kami hari demi hari. Dan Tuhan tidak lupa menyembuhkan keluarga kami tatkala kami sakit, memulihkan kekuatan kesehatan kami ketika kami lemah. Dan Kau selalu hadir sebagai penolong keluarga kami ya Tuhan. Ketika kami harus menghadapi persoalan hidup yang menekan. Tuhan, Engkau mengasihi kami, sehingga Engkau selalu berkenan menjadi pelindung keluarga kami, menjadi pembela keluarga kami, serta yang sudah melepaskan keluarga kami dari semua yang jahat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, di tengah-tengah ibadah kami, untuk mendengar doa kami dan mengabulkan seluruh doa-doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin.